Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang keadaan kelompok, terutama dalam pengukuran tendensi sentral. Nah, pengukuran tendensi sentral ini meliputi apa saja? Di sini mulai dari mean, kemudian rata-rata ukur untuk pengukuran tingkat pertumbuhan, kemudian rata-rata harmonik, sampai pada modus. Kita lihat dari rata-rata hitung di sini. Rata-rata hitung untuk yang sampel kita kasih simbol namanya X bar, sedangkan untuk yang populasi namanya mu. Sedangkan untuk rata-rata mean ya kita bagi dua lagi, data yang tunggal dan juga data yang kelompok. Mean data tunggal setidaknya bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi jumlah tiap data di sini dibagi dengan jumlahnya data. Contoh, ada data seperti ini ya, nilai ujian seperti ini, maka carilah nilai minnya di sini. Nah, nanti Anda mengerjakannya seperti ini, ya 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 tambah 85 tambah 60 dibagi 6, ini hasilnya sekian, maka rata-ratanya adalah sekian. Nah, untuk yang rata-rata hitung yang datanya kelompok, kita menggunakan rumusnya seperti ini. Jadi contoh nilai ujian matematika jurusan teknik informatika ini diikuti 70 mahasiswa. Berapakah rata-rata kelompok ya? Kalau rata-rata tunggal mungkin bisa gampang, tapi kalau kelompok bagaimana? Nah, kalau kelompok kita lihat seperti ini ya. Jadi, untuk membuat rata-rata hitung yang kelompok, kita buat bentuknya seperti ini ya. Misalkan nilai interval dari 60 sampai 64 ini berapa? 65 sampai 69 ini berapa? 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, kemudian 85 sampai 89, 90 sampai 94. Titik tengahnya itu antara 60 dengan 64 ini berapa? Yaitu 62. 65 dengan 69 ini berapa? 67. 70 dengan 74, titik tengahnya 72, dan seterusnya. Frekuensi ini artinya jumlah data. Jadi artinya berapa yang nilainya 60 sampai 64 ini berapa orang? Ada 2. Nilai 65 sampai 69 ini berapa orang? 6 orang, dan seterusnya. Kemudian jumlah di sini titik tengah dikali dengan frekuensi. 62 dikali 2 124, 67 dikali 6 sama dengan 402, dan seterusnya. Kemudian Anda jumlahkan seperti ini. Ya. Nah, nanti tinggal jumlah dari hasil perkalian ini 5435 dibagi dengan jumlah datanya berapa. Jadi 5435 dibagi 70 hasilnya 77,643. Baik, selanjutnya kita akan melihat rata-rata ukur untuk data tidak terdistribusi atau dikelompokkan. Nah, jadi contohnya seperti ini, diketahui besar penghasilan per minggu yang mufid ya, misalkan dengan data sebagai berikut. Golongan 1 misalkan, atau hari pertama 75.000, hari kedua 65.000, hari ketiga 70.000, dan seterusnya. Jadi berapa rata-rata ukur per minggunya ya. Ini minggu pertama mungkin ya, maaf. Ini minggu pertama sekian, minggu kedua sekian, minggu ketiga sekian, minggu keempat sekian. Nah, ini rata-ratanya berapa? Kita lihat di sini, minggu pertama ini 75.000, minggu kedua 65.000, berarti 65.000 dibagi 75.000 dikali 100%, jadi sama dengan 92. Kemudian minggu ketiga 70.000, berarti 70.000 dibagi 65.000 ya dikali 100 sama dengan 107,69. Kemudian minggu keempat 50.000 ya, jadi 50.000 dibagi 70.000 ya. Kemudian dikali 100 hasilnya sekian, dan seterusnya. Maka diperoleh X1 ini nilainya 92,86 dari yang ini, X2 107,69, dan seterusnya. Kemudian RU-nya berarti 92,86 ya dikali 107,69 dan seterusnya dikurangi 100, maka hasilnya adalah sekian.
rata-rata ukur untuk yang dikelompokkan ya, terdistribusi. Nah, ini distribusi frekuensi nilai ujian komputer tahun 2004. Seperti ini. Misalkan datanya seperti ini. Nilai interval 60 sampai 64 ini berapa? Berapa anak? Misalkan 2 orang. 65 sampai 69 6 orang. Untuk titik tengah, ini nilai rata-rata dari 60 sampai 64 ini berapa titik tengahnya? 62. 65 sampai 69 titik tengahnya berapa? 67 dan seterusnya. Kalau log X berarti mencari nilai log dari 62 berapa? Log dari 67 ini berapa? Silahkan nanti menggunakan kalkulator ya. Silahkan nanti di sini. Kemudian di sini F dikali log X sebenarnya. F ini 2 ya dikali dengan 1,7, hasilnya sekian. Kemudian 6 dikalikan 1,8 sekian, hasilnya 10, sekian. 15 dikali 1,8573 hasilnya sekian, dan seterusnya. Nah, ini di total semuanya 70. Nah, ini di totalnya ada 132,1834. Jadi 132 ini koma sekian dibagi dengan 70 hasilnya 1,8. Berarti nilai rata-rata kelompok distribusi nilainya adalah sekian ya, 1,883. Nah, sekarang kita lanjut dengan rata-rata ukur. Rata-rata ukur sebagai pengukuran tingkat pertumbuhan. Jadi saya ambil contoh. Di sini ceritanya punya penghasilan per minggu ya, periode awalnya 525, di akhirnya 840.000. Jangka waktu periodenya itu 5 minggu. Nah, berarti berapa besar rata-rata pertumbuhan per minggunya? Nah, nanti rumusnya dari sini ya. Rumusnya di sini berarti periode akhir ya per periode awal ya, kemudian dikurangi 1. Ini di akar ya. Akar, kemudian N-nya adalah 5. 5 ini artinya 5 minggu ya, periodenya 5 minggu. Kemudian hasilnya adalah 1,6 akar 5 ya dikurangi 1 sama dengan 0,0986 atau 9,86%. Berikutnya rata-rata harmonik. Jadi jumlah data dibagi dengan jumlah 1 per setiap data. Oke, mungkin rumus tidak usah dilihat ya. Kita langsung aja. Di sini ceritanya Ibu Nur Masriati melakukan perjalanan, kecepatannya 90 km per jam. Kemudian dilanjut lagi 70 km per jam. Kemudian dilanjut lagi 80 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata dari Ibu Nur Masriati ini ya? Jadi kita lihat di sini. Kecepatan pertama kita ambil 90. Kecepatan yang kedua 70, yang ketiga 80. Otomatis kita masukin rumusnya seperti ini. N ini 3 karena ada 3 data di sini. Kemudian 1 per 90 X1, 1 per 70 X2, 1 per 80 X3. Jadi 3 per 1 per 90 ini berarti 1 dibagi 90 ya, berarti 0,0111. 1 per 70 ini 0,0143 ditambah 1 per 80, 1 per 0,125, maka hasilnya 79,2 km per jam. Nah, sekarang menghitung rata-rata harmonik yang sudah dikelompokkan. Nah, ini tentunya sama saja ya. Datanya seperti ini tampilannya. Ini adalah bentuk distribusi frekuensinya. 60 sampai 64 ini berapa orang? Kemudian titik tengahnya berapa? Antara 60 dengan 64. Kemudian F dibagi XI. Artinya 2 dibagi 62 itu hasilnya 0,323 ya. Kemudian 6 dibagi 67 hasilnya 0,896 dan seterusnya. Nanti ini kalau dijumlahkan hasilnya 70, ini hasilnya 0,91. Akhirnya 70 dibagi 0,91 hasilnya 76,92. Maka ini menjadi nilai rata-rata harmonik distribusi.
Modus disingkat dengan MO ya. Jadi modus itu artinya nilai yang sering muncul atau juga nilai yang tertinggi ya. Jadi misalkan diketahui nilai ujian akhir semester sekian-sekian, modus nilai ujiannya adalah berapa di sini? 60 karena munculnya adalah 4 kali ya. Coba 90 ini munculnya berapa kali? 80 ini berapa kali? Artinya 90 ini frekuensinya berapa? 80 ini frekuensinya berapa? 60 ini frekuensinya berapa? Berarti dihitung tiap-tiap ini. Jadi siapa yang paling banyak itulah modus ya. Jadi 60 ini karena munculnya 4 kali, yang lainnya kurang dari 4. Nah, selanjutnya untuk menghitung modus yang terdistribusi atau yang sudah dikelompokkan, kita langsung saja bentuknya seperti ini. Ya, 60 sampai 64 ini frekuensinya berapa orang? 2. 65 sampai 69 frekuensinya berapa? 6 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan sama dengan 70. Kemudian langkah-langkah menjawabnya, carilah jumlah frekuensi modus yang terbanyak. Ya. Kita lihat di sini, mana yang paling terbanyak, yaitu 20 di sini, ya. Berarti nilai modusnya terletak di interval ke-4, 75 sampai 79. Kemudian yang berikutnya, carilah batas bawah kelas modus ya atau BB. Jadi setengah dikali 74 ditambah 75 ya. Kemudian di sini hasilnya 74,5. Hitung panjang kelas modus P sama dengan 75 sampai 79. Ya, ini nih. Hitung panjang kelasnya. 75 sampai 79 sama dengan berapa? 5. Carilah F1 sebagai selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, 20 dikurangi 15. Yang mana? Yang ini. 20 dikurangi 15. Hasilnya berapa? 5. Carilah F2, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi yang sesudahnya. Berarti 20 dikurangi 16 ya. 20 kurang 16 sama dengan 4. Lalu kita hitung modusnya dengan rumus seperti ini. 74,5 ya ditambah 5 nilai P-nya tadi panjang kelasnya, kemudian 5 F1-nya tadi yang ini ya. Kemudian ini juga sama 5 F1 ditambah 4 F2 tadi 20 kurang 16 ya, kemudian hasilnya adalah 77,728. Ya, demikianlah untuk materi dari keadaan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.